Donasi barang adalah sebuah layanan bagi siapa saja yang ingin berdonasi berupa barang-barang yang masih memiliki nilai manfaat dan nilai jual. Barang-barang tersebut kami kelola untuk membantu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan. Dalam cara menyalurkan itu kami terutama dalam jumlah besar ya. Yang pertama itu biasanya kami terutama pakaian itu setiap pakaian yang didonasikan itu kami ada proses dulu penyortiran dengan 3 kategori: layak jual, layak pakai, dan sampah. Nah, kita berbicara bagaimana cara menyalurkannya. Layak pakai sendiri kami menyalurkannya itu satu melalui di lingkungan gudang, jadi radius 2 km sampai 3 km itu kami bagikan secara cuma-cuma. Itu biasanya kami lakukan setiap Sabtu Minggu sekali. Terus kemudian ada penyaluran keduanya, yaitu kami salurkan ke daerah-daerah, biasanya melalui touring sedekah. Terus kemudian ketika kebencanaan, karena kalau dengan jumlah yang sedikit kita menyalurkan ke daerah itu sayang di operasional. Kenapa kami mengambil momentum 3 bulan sekali? Itu supaya kami membawa pakaiannya itu dalam jumlah besar. Itu bisa kami bawa sekitar 60 sampai 80 karung. Kenapa penyaluran baju ini penting dilakukan? Karena kita sama-sama tahu bahwa sekarang dunia fashion ini sangat marak sekali. Sekarang mungkin kalau dulu ingin berbelanja pakaian itu, dulu mungkin ada yang ke pasar, ada yang ke mall. Tapi untuk sekarang itu sangat mudah dilakukan, bisa berbelanja di kamar, bahkan di dapur bisa belanja. Karena banyak sekarang fashion itu dijual online, sehingga ini akan berdampak buruk atau berdampak negatif terhadap lingkungan. Kenapa penyaluran baju ini penting dilakukan? Karena ini adalah salah satunya untuk minimalisir jumlah sampah yang terkumpul atau mengapung di lautan. Karena berdasarkan riset itu di tahun 2020 bahwa faktanya 80% itu adalah sampah pakaian. Kalau dulu mungkin sampah plastik. Nah, itu sekitar 18,6% yang dikumpulkan dari limbah tekstil. Nah, itu sangat penting sekali kita untuk bisa menyalurkan, salah satunya dengan membagikannya, atau kami ada proses daur ulang juga ketika barang ini sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali. Nah, kami berbicara tentang 3 hal penyortiran. Yang pertama itu tadi sudah disampaikan, layak jual, layak pakai, dan sampah. Layak jual sendiri itu kami mengambil dari jumlah yang didonasikan itu hanya 20%. Misalkan baju yang didonasikan itu berjumlah 10 kardus, maka yang bisa kami jual itu paling banyak 3-4 kardus. Sisanya itu adalah layak pakai, bahkan sampah. Dari 6 kardus itu kami pilah lagi antara sampah dan layak pakai, juga bisa 50-50, 3 kardus layak pakai, 3 kardus sampah. Terkadang banyak juga sampahnya gitu, lebih banyak sampahnya dibanding layak pakainya. Nah, untuk layak pakainya sendiri itu kami salurkan ke daerah-daerah terpencil melalui touring sedekah, berbagi di sekitaran. Bahkan ada juga yang kami support untuk pemberdayaan yang tidak memiliki penghasilan untuk bisa belajar berjualan baju bekas gitu. Itu kami menjadi sumber atau wadah untuk mereka. Nah, dan yang terakhir adalah cara daur ulang. Nah, daur ulang sendiri kami saat ini bekerja sama dengan remaja-remaja rumah autis, di mana tekstil sampah ini atau pakaian tidak layak pakai ini kami ubah menjadi keset. Dan ini tidak hanya berdampak positif untuk donasi barang saja dalam hal pengelolaan, tapi juga ini berdampak positif untuk kegiatan anak-anak IBK ya, karena mereka melatih kefokusan, terus kemudian mereka bisa berkarya. Dan ketika mereka sudah tidak di rumah autis lagi, tidak bersekolah atau BLK lagi, mereka bisa ada kegiatan yang bisa disalurkan atau dikembangkan di rumahnya masing-masing. Itu mungkin mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang cukup.